Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan menembus bintang nih. Kita akan pakai film epik karya Christopher Nolan, Interstellar, sebagai pintu buat menjelajahi beberapa konsep astrofisika yang paling bikin kepala pusing sekaligus kagum. Kita akan bedah momen-momen paling ikonik di film ini buat misahin mana yang sains beneran dan mana yang cuma fiksi ilmiah keren. Jadi pertanyaannya, seberapa nyata sih sains di film Interstellar? Dan ternyata film ini benar-benar serius soal sainsnya. Bahkan visualisasi lubang hitam gargantuanya itu akurat banget. Sampai bisa jadi bahan untuk makalah ilmiah baru. Keren kan? Oke, kita mulai aja dari awal petualangan mereka. Lompatan raksasa pertama para kru. Nah, untuk bisa sampai ke galaksi baru, kru Endurance ini mengambil jalan pintas lewat sebuah lubang cacing yang ada di dekat Saturnus. Ide soal jalan pintas kosmik ini ternyata bukan karangan Hollywood loh. Asalnya itu dari tahun 1935, diusulkan oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen sebagai salah satu solusi dari persamaan rumit di teori relativitas umum mereka. Gini deh, coba bayangin kita bisa melipat selembar kertas buat bikin dua titik yang tadinya jauh jadi saling nempel. Nah, itulah kira-kira ide di balik lubang cacing. Secara teori, ini bisa menciptakan jembatan lewat dimensi yang lebih tinggi, yang bisa memotong waktu perjalanan dari jutaan tahun jadi cuma beberapa jam. Walaupun secara teori hukum fisika kita memperbolehkan adanya lubang cacing, tapi ada masalah besarnya. Lubang cacing ini diprediksi bakal super tidak stabil, bisa langsung runtuh dalam sekejap. Biar tetap kebuka, kita butuh yang namanya materi eksotis, sesuatu yang sampai sekarang belum pernah kita temukan. Jadi untuk saat ini masih fiksi. Oke, sekarang kita pindah ke salah satu bagian film yang paling berkesan dan dramatis banget. Waktu mereka mendarat di planet Miller, tempat di mana waktu itu sendiri jadi aneh. Di planet Miller, taruhannya itu tinggi banget. Setiap 1 jam yang mereka habiskan di sana, itu sama dengan 7 tahun yang berlalu di bumi. Ini semua terjadi karena fenomena fisika nyata yang disebut dilatasi waktu. Efek yang aneh ini datang langsung dari teori relativitas Einstein. Dia nunjukin kalau waktu itu nggak mutlak. Ada 2 hal yang bisa bikin waktu melambat, bergerak dengan kecepatan super tinggi dan berada di dekat medan gravitasi yang luar biasa kuat. Nah, planet Miller ini kena dua-duanya, karena dia mengorbit lubang hitam supermasif. Kedengerannya kayak fiksi banget kan? Tapi ini nih yang bikin takjub. Dilatasi waktu itu bukan cuma nyata, tapi jadi salah satu konsep yang paling teruji dan terbukti dalam fisika. Bahkan, kita semua pakai ilmu ini setiap hari. Jam di satelit GPS kita itu beneran berdetak sedikit lebih cepat dari jam di bumi karena gravitasinya lebih lemah. Para insinyur harus terus-menerus mengoreksi selisih 38 mikrodetik per hari. Tanpa koreksi itu, GPS di ponsel kita bisa meleset sampai 10 km setiap harinya. Puncak dari perjalanan ini membawa para kru berhadapan langsung dengan Gargantua, sebuah lubang hitam, tempat di mana gravitasi itu begitu ekstrim, sampai cahaya pun nggak bisa lolos. Spaghettification. Namanya kedengaran lucu ya, tapi ini adalah istilah ilmiah beneran untuk nasib mengerikan yang menanti apapun yang terlalu dekat dengan lubang hitam. Bayangin aja ditarik kayak permen karet, melar secara vertikal dan mampat secara horizontal gara-gara tarikan gravitasi yang gila-gilaan. Nah, ini yang agak aneh dan berlawanan dengan intuisi. Bertahan hidup itu justru lebih mungkin di dekat lubang hitam supermasif kayak Gargantua. Kenapa? Karena lubang hitam yang lebih kecil itu tarikan gravitasinya lebih curam. Jadi spaghettification bakal merobek kita bahkan sebelum sampai ke titik tidak bisa kembali. Kalau di lubang hitam raksasa, tarikannya lebih lembut di tepiannya, jadi secara teori memungkinkan untuk melewatinya tanpa hancur. Visualisasi Gargantua di film ini bukan sekadar efek visual biasa. Tim produksinya dibimbing langsung oleh fisikawan pemenang Nobel, Kip Thorne, menggunakan persamaan relativitas umum Einstein buat memprogram software rendering baru. Hasilnya adalah visualisasi pembelokan cahaya di sekitar lubang hitam yang begitu akurat sampai bisa menghasilkan 2 makalah ilmiah. Jadi, apa nih yang bisa kita simpulkan dari perjalanan sinematik yang luar biasa ke dalam dunia fisika teoretis ini? Dedikasi film ini pada sains yang beneran, itulah yang membuatnya begitu memukau. Dengan mendasarkan visual lubang cacing dan lubang hitam pada persamaan Einstein yang sesungguhnya, dibimbing langsung oleh Kip Thorne.
Interstellar berhasil membuat fiksinya yang spektakuler terasa begitu nyata. Jadi, kalau mau disimpulkan, dilatasi waktu dan visual lubang hitam itu adalah sains yang solid, alias fakta. Lubang cacing yang bisa dilewati itu masih murni teori. Dan selamat di dalam lubang hitam, nah itu baru masuk ke ranah fiksi ilmiah. Pada akhirnya, film seperti Interstellar itu lebih dari sekedar hiburan. Film ini mendorong batas imajinasi kita dan menginspirasi kita buat bertanya tentang hal-hal besar mengenai alam semesta. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Kira-kira, fiksi ilmiah mana ya hari ini yang akan jadi kenyataan di masa depan kita?